Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam An-Nadhim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Al-Isra' wal Mi'raj. Isra'nya Rasulullah SAW dan Mi'raj. Qala An-Nadhim rahimahullah wa qabla hijratin nabiyil Isra'. Sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah terjadi kejadian Isra' dari Mekah sampai Baitul Maqdis pada malam harinya. Min Makkatin lailan li Qudsin yudra. Terjadi Isra'nya itu kan dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama. Setelah terjadi Isra' ada Mi'raj, yaitu Rasulullah SAW naik ke langit. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Sampai Rasulullah SAW ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala dan bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi kaifin, tambah ada bentuknya, gambaran atau gimana ke Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala gimana, atas, bawah, kanan, kiri, tidak. Wanhisarin, tidak terbatas, artinya tidak ada arah. Tidak ada perbatasannya mana. Waftarada alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Allah Subhanahu wa taala pada malam itu mewajibkan salat 5 waktu setelah diwajibkan yang pertama 50 kali dalam satu hari. Kemudian katanya al-mufradat al-Isra'. Isra' tawajjuhu sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa min asra aisara lailan. Al-Isra' artinya perjalanan malam, namanya Isra'. Al-Isra'u was-sura. Katanya inda sabah yahmadul qaumus sura. Ketika pagi orang yang berjalan malam dia senang. Kenapa? Karena sudah perjalanan malam, sudah lewat banyak daerah. Tapi kalau malamnya tidur, ketika pagi masih di tempatnya. Tapi kalau jalan malam, berarti bisa melewati banyak daerah. Tawajjuhu sallallahu alaihi wasallam, berangkatnya Rasulullah SAW malam harinya dari Masjid Al-Haram. Di situ banyak riwayat. Ada yang dari Masjid Al-Haram, dari masjid, ada yang dari rumah. Minal Masjidil Haram ila al-Masjid Al-Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kemudian katanya urujul lis-sama, su'udun ila as-sama'i minal Masjid Al-Aqsa. Araja. Al-uruj artinya naik dari bawah ke atas. Su'udun ila sama, Rasulullah SAW naik dari Masjid Al-Aqsa sampai langit. Katanya yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW, an ya'taqida, wajib dia i'tiqad dalam hatinya, anna Allah akra nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Isra' minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra'-nya Rasulullah SAW dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Itu ketika meninggal pamannya Rasulullah SAW sama istrinya Rasulullah SAW, Sayyidina Khadijah, Rasulullah selama setahun itu sedih. Kenapa? Karena meninggal orang-orang yang selalu mendukung Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sedih. Karena itu setelah itu terjadi Isra'. Maka Rasulullah SAW berangkat malam harinya dari Masjid Al-Haram, dari Mekah
sampai Baitul Maqdis di Palestina. Semuanya itu kan terjadi dalam satu malam. Wal mi'raju minal Masjidil Aqsa ila samawat. Kalau mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai langit. Fa'arahu min ayatihil kubra, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para anbiya, rasul semuanya di Baitul Maqdis. Kumpulkan semuanya dari Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir. Wa afadha alaihi min rahmatihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Rasulullah SAW, memberikan Rasulullah SAW rahmat ketika Rasulullah sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala inda sidratil muntaha, ketika sampai di sidratul muntaha. Wa dzalika fi lailati 27, yaitu kejadian itu terjadi pada malam 27 dari bulan Rajab. Qabla al-hijrati bi sanatin, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala al-masyhur, atas pendapat yang paling kuat yang terkenal, yaitu tanggal 27 Rajab. Qala Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang diberkahi yang sekitarnya. Yang di sekitarnya itu kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak keberkahan. Linuriyahu min ayatina, supaya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Nabi Muhammad SAW banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwas samiul basir, Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Wassawabu annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bila kaifin wala hasrin. Yang benar, yang jelas pendapat ulama bahwasannya Rasulullah SAW melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bentuk, tanpa ada perbatasan, tidak ada batasnya. Wa huwa qaul Ibnu Abbas, yaitu pendapat Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik, wal Hasan al-Basri, wa Ikrimah, wa dzakara dzalika al-Baghawi fi tafsirih, dan disebutkan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya namanya Ma'alimut Tanzil, atau terkait dengan tafsir Al-Baghawi. Wa thabata an Aisyah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma inkaru dzalik. Ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya mereka berdua pendapat mereka itu kan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melihat siapa? Melihat Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innama huwa Jibril. Tapi gimana Jibril? Kalau Jibril setiap hari Rasulullah SAW ketemu dengan Jibril. Bukan hanya 2 kali, tapi melihat Jibril dalam bentuknya hakiki. Ciptaannya itu kan yang hakiki, yang asli. Innama huwa Jibril, faqad ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ala suratihi al-haqiqiyah. Karena Rasulullah melihat Jibril atas ciptaannya yang hakiki, yang asli, hanya 2 kali. Yaitu, yang pertama di bumi, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Ketika Rasulullah turun dari Gua Hira. Wa marratun 'inda sidratil muntaha. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW di sidratil muntaha. Walahu 600 janah. Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap. Berarti pendapat Sayyidatina Aisyah sama Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, cuma melihat malaikat Jibril dalam bentuknya asli. Berarti ciptaan aslinya itu kan sempurna.
Tapi setiap hari Rasulullah ketemu dengan Jibril alaihi salam ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Waqtalafa ahlul ilmi hal kana al-isra'u bi jasadihi ma'a ruhihi atau bi ruhihi faqat. Ulama berbeda pendapat. Apakah Isra itu terjadi dengan tubuhnya Rasulullah sama ruhnya juga? Berarti apa? Rasulullah benar-benar itu berangkat dengan tubuhnya, ruhnya Rasulullah SAW, Isra dari Mekah sampai Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis naik ke langit. Itu dengan jasadnya Rasulullah sama ruhnya, atau hanya dengan ruhnya saja? Berarti tetap tubuhnya Rasulullah, jasadnya Rasulullah tetap di Mekah. Hanya yang berangkat, yang Isra hanya ruhnya saja. Fadhahaba mu'dhamus salafi wal khalaf. Maka pendapat mayoritas ulama salaf, ulama zaman dahulu, wal khalaf, ulama terakhir, ilal awal, yaitu bahwasanya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj dengan jasadnya Rasulullah dan ruhnya Rasulullah SAW. Itu yang namanya mukjizat. Kalau hanya dengan ruhnya saja, berarti orang Quraisy tidak mengingkari itu. Artinya dengan ruhnya itu kan dalam mimpi. Dalam mimpi. Kenapa? Ya, ketika orang itu kan ketika tidur, ya rohnya itu kan jalan. Maka ulama mengatakan, kalau hanya itu dengan rohnya Rasulullah SAW, maka orang Quraisy tidak menolak. Apa? Ya banyak orang itu bisa kemana-mana. Rohnya itu kan dalam mimpi itu kan bisa melihat apa saja bisa. Cuman orang Quraisy mengingkari itu apa? Bahwasannya Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah, ke Baitul Maqdis sana itu dalam satu malam. Padahal mereka itu kan 2 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Berarti mereka itu kan yang tidak menerima seperti itu. Kalau masalah mimpi itu bisa. Bukan hanya dari Mekah ke Baitul Maqdis. Bisa kelilingi apa? Dunia ini semua. Wa dhahaba ila tsani ta'ifatun min ahli ilmi. Pendapat yang kedua yaitu hanya dengan rohnya saja, ada sebagian dari ulama. Wahum Aisyah, termasuk Aisyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Hasan al-Basri, Ibn Ishaq, wa hakahu Ibn Jarir an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhum. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan innal Isra wal Mi'raj waqa'a fi lailatin wahidah. Isra dan Mi'raj keduanya terjadi pada satu malam. Dua-duanya itu dalam satu malam. Fil yaqadati, ketika Rasulullah sadar, bukan tidur. Bisa bijasadihi, dengan jasadnya Rasulullah SAW. Wa ruhihi, sama dengan ruhnya juga. Wa ila hadha dhahaba al-jumhur min ulama'il muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, dari ulama hadith, dari ulama fiqih, dari ulama tauhid juga. Wal mutakallimin, ulama tauhid. Wa tawaradat alaihi dhawahirul akhbaris sahihah. Semua riwayat, semua hadis yang diriwayatkan itu bahwasanya Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan jasadnya dan ruhnya ketika Rasulullah sadar tidak tidur. Wala yanbaghi al-'udul 'an dzalik. Tidak bisa kita mengambil pendapat yang lain. Tidak bisa keluar dari kesepakatan ulama, dari jumhur ulama. Kenapa? Idh laisa fil aqli ma yuhiluhu. Karena kita beriman bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa itu. Bisa berangkat satu malam bisa. Berarti tidak termasuk sesuatu yang mustahil. Idh laisa fil aqli ma yuhiluhu. Karena tidak ada dalam akal yang menjadikan hal itu kan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena namanya apa? Hanya mungkin mustahil dalam akal saja. Tapi akalnya orang yang beriman
Itu lebih luas. Kenapa? Karena akal, kalau menurut akal itu sesuatu mustahil. Akal orang yang biasa. Kamu berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis sana, terus pulang dalam satu malam. Berarti waktu itu sesuatu yang mustahil. Nah, kenapa? Orang Quraisy melihat seperti itu. Ya, tidak masuk akal. Tapi kalau orang yang beriman, akalnya itu lebih luas. Kenapa? Karena dia akalnya itu sudah menerima yang namanya iman. Iman itu apa? Iman bahwasanya orang ini sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja. Berarti dunia ini hanya kecil aja. Berarti dunia ini hanya ya alam yang kecil. Allah Subhanahu wa taala bisa memberangkatkan Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis itu dalam satu malam. Karena itu ketika orang Quraisy datang ceritakan sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, dengar apa yang dikatakan teman kamu itu, Muhammad. Dia bilang apa? Orang Quraisy mengatakan, tadi pagi Muhammad itu bilang bahwasanya tadi malam dia berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis sana terus pulang. Dalam satu malam. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Kalau benar-benar dia Rasulullah bilang seperti itu, ya benar, jujur. Saya terima. Kenapa? Ya saya terima. Wahyunya itu datang dari langit ke bumi itu kan dalam satu waktu yang sedikit. Gimana hanya dari Mekah kemana? Baitul Maqdis. Nah, kita tahu antara langit dan bumi itu kan 500 tahun. Masiratu 500 'am. 500 tahun. Gimana kalau Mekah sama Baitul Maqdis? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya yakin iman saya itu kan lebih sesuatu yang biasa, sederhana. Dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Kenapa? Karena akalnya orang yang beriman itu kan sudah lebih luas. Lebih luas kenapa? Karena dia itu beriman bahwasanya ada Tuhan yang bisa melakukan semuanya itu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Berarti alam ini ya alam terbatas saja. Kenapa mustahil sama orang kafir? Karena orang kafir itu kan tidak beriman. Tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman, orangnya itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu semuanya. Berarti tidak termasuk mustahil. Tidak sesuatu yang mustahil. Walaupun akalnya orang yang tidak beriman tidak nerima. Kenapa? Dia tidak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman bahwasanya itu kan ada Tuhan. Nah, berarti mereka itu kan tahu, itu sesuatu yang mustahil, tidak bisa berangkat dari Mekah Baitul Maqdis dalam satu malam. Idh laysa fil aqli ma yuhiluhu hatta yahtaju ila ta'wil. Tidak perlu ada takwilnya. Kenapa? Karena tidak termasuk sesuatu yang mustahil. Akalnya orang yang beriman itu kan menerima itu. Wa fi tilka al-lailati faradallahu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawat al-khams fi kulli yawmin wa lailah. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Nabi Muhammad SAW dan umatnya salat 5 waktu dalam setiap hari, setiap malam. Salat 5 waktu. Wadhalika ba'da muraja'atihi ila maqamil munajati akthar min marrah an takhfifi 50 salatin bi amri Musa alaihi salam. Waktu itu terjadi itu sudah diwajibkan 5 setelah diwajibkan 50 kali salat. Tapi ketika Rasulullah sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan, minta diringankan sedikit. Dengan apa? Dengan perintahnya Nabi Musa alaihissalam. Oh, Nabi Musa boleh merintahkan. Ya, karena yang izinkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bilang sama Nabi Musa kalau lewat Nabi Muhammad suruh dia balik. Bahkan Nabi Musa tidak berani untuk menolak perintahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan itu, meringankan itu sampai 5 aja. Nah, supaya Nabi Musa itu kan dapat apa? Dapat syafaat, ada pahala syafaatnya. Berarti dapat kemuliaan juga. Kenapa? Karena diturunkan itu salat 50 sampai 5 karena syafaatnya siapa? Syafaatnya Nabi Musa alaihissalam. وليست قصة الإسراء والمعراج من أجل رؤية الله ومناجاته كما وهم ذلك بعض الناس وإنما كان لإظهار عجائب ملكوت الله وآياته الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون ذلك ميزة له. Isra dan Mi'raj bukan tujuannya supaya Rasulullah itu kan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kenapa? Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan Rasul itu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah di dunia. Bisa di bumi, bisa Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan Rasul itu kan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama wahima dzalika ba'dun nas, seperti yang dikatakan ada sebagian bahwasanya Rasulullah SAW dinaikkan ke langit supaya dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya wa innama kanat liidhari ajaibi malakutillahi wa ayatihi, supaya Rasulullah SAW melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatihil kubra lin Nabi SAW haitsu yakunu dzalika mizatan lahu. Hanya dijadikan apa? Khusus bagi Nabi Muhammad SAW, untuk Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi yang diangkat dari bumi ke langit, melihat alam itu semuanya, melihat malaikat, melihat langit semua, melihat surga, melihat neraka, semuanya. Terus melihat, terus kembali lagi kemana? Ke bumi. Hanya itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala linuriyahu min ayatina al-kubra. Wa qala ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Untuk Rasulullah SAW melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munajatu fala tataqayyadu bimakan. Kalau hanya munajat, doa, itu tidak terkait dengan tempat. Tidak terkait dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala bisa bicara langsung sama Rasulullah SAW ketika Rasulullah di rumahnya. Fala farqa 'indallahi baina hadhihi wa tilk. Tidak ada bedaan. Sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya beda. Jauh atau dekat, sama. Yang jauh dan dekat itu semuanya sama. Jauh sama dekat itu bagi kita, makhluk, manusia. Oh ini jauh, ini dekat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada namanya jauh atau dekat. Aina makanat, di mana ada orangnya. Famunajatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'inda Sidratil Muntaha, wa Musa alaihi salam fi Turi Saina, wa Yunus alaihi salam fi Batnil Hut. Kullu dzalika 'indahu ta'ala 'ala hadin sawa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bicara sama Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara sama Nabi Musa alaihi salam di Gunung Turi Saina, atau bicara sama Nabi Yunus alaihi salam di perutnya itu kan ikan, itu ikan paus. Nah, itu sama. Bukan artinya, Rasul itu kan lebih dengar. Kenapa? Karena lebih dekat. Bukan. Semuanya sama. Dengar semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Yang jauh, yang dekat itu semuanya sama. Nah. Ada yang mengatakan, tidak sama. Pasti yang dekat itu lebih dengar. Nah. Karena yang namanya itu kan dekat, itu kan bentuk manusia. Iya. Mana? Manusia itu mana? Kamu dekat atau jauh? Tapi kalau kita lihat dari alam yang kita lihat zaman sekarang, ada sesuatu yang dekat sama yang jauh itu sama. Nah, pakai apa? Pakai telepon. Ketika telepon berapa orang? Ada satu orang di kamar sini. Ada satu orang di jalan mana? Ada satu orang di mana? Yang penting jaringannya kuat. Kan jaringannya satu, kuat, udah selesai. Semuanya dengar sama. Dalam satu waktu.
Yang dekat, yang jauh itu sama. Itu apa? Itu namanya kekuasaan manusia yang terbatas ini. Maka gimana Allah Subhanahu wa taala bisa menguasai? Itu kan alam ini semua. Tidak ada yang namanya jauh, yang namanya dekat. Sebenarnya sama. Kullu dzalika 'inda Allah taala ala haddin sawa. Sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu sama, tidak ada yang namanya jauh atau dekat. Wa qissatul Isra'i wal Mi'raj dakhilatun fi babil mu'jizat. Cerita atau kejadian Isra dan Mi'raj termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li kulli rasulin mu'jizah. Setiap rasul punya mukjizat yang sendiri. Ada mukjizatnya khusus. Wa hiya amrun ta'abbudiyyun yajibul imanu biha. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ujian. Amrun ta'abbudi, ujian bagi hambanya, dia beriman atau tidak. Nah, yajibul imanu biha, wajib kamu iman. Berarti termasuk apa? Termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu beriman atau tidak. Nah, itu termasuk mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Tapi bagi umatnya, ya namanya apa? Namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu beriman atau tidak? Percaya atau tidak? Karena pas hari itu, harinya, ada sebagian dari orang yang baru masuk Islam, dia murtad lagi. Kenapa? Tidak termasuk akal ini. Tadi malam berangkat ke Baitul Maqdis, terus pulang. Satu malam. Anak, orangnya itu kan belum bisa percaya dengan seperti itu. Li'annaha fauqa mustawa uqulil bashar. Karena mukjizat itu di atas ukuran akalnya manusia. Nah, berarti akal manusia kan punya batasan. Kalau mukjizat di atas itu. Sesuatu yang akalnya manusia itu kan belum bisa nerima. Kenapa? Karena tidak termasuk kekuasaan manusia sama sekali belum bisa. Atau akalnya manusia belum sampai situ. Ilmu yang diberikan itu belum sampai situ. Nah, oke, itu namanya mukjizat. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa, para anbiya semuanya. Nah, Nabi Musa lembar tongkat jadi ular. Padahal orang yang ahli sihir itu sama. Melembar tongkatnya, talinya jadi apa? Jadi ular. Tapi ular itu di mata orang yang hadir saja. Tapi tetap dia, orang ahli sihir itu, melihat itu kan tongkat. Kenapa? Karena dia nggak kena sihir sendiri. Nah, beda. Dalam Al-Quran, wasaharu a'yunan nas. Yang kena sihir itu apa? Mata orang. Mata orang itu kena sihir. Tapi kalau bendanya nggak kena, nggak berubah. Tetap kayu, tetap tali, itu seperti itu. Karena itu setiap ular itu kan nggak bisa makan yang lain. Kenapa? Karena tetap bentuknya kayu atau tali, nggak bisa masuk. Nah, tapi ketika Nabi Musa itu lempar tongkatnya, terus jadi ular, makan itu semuanya. Ahli sihir itu langsung sujud. Kenapa? Ini. Yang pertama, makan itu semua. Yang kedua, kembali seperti biasa. Berarti bentuknya nggak besar. Tetap kembali kayu. Oh, yang di dalamnya itu kan kemana? Nah, kalau kamu pakai ini, taruh dalam kitabnya. Berarti kitabnya itu kan agak besar. Nah, kenapa? Karena dalamnya ada sesuatu. Karena itu kalau orang sihir itu langsung sujud. Itu di luar kekuatan mereka, di luar sihirnya. Ini bukan sihir. Nah, maka orang Quraisy, mereka itu kan tidak menerima. Ini nggak masuk akal. Tidak masuk akal.
ketika Rasulullah membaca Al-Quran, juga orang Quraisy tahu itu bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Kenapa? Ya, Nabi Muhammad hidupnya di mana? Di tengah mereka. Bahasanya bahasa mereka sendiri. Nabi Muhammad terkenal sebelumnya itu kan bukan ahli syair. Bukan, itu semuanya. Datang itu Quran yang fasih seperti itu. Sampai mereka sendiri tidak bisa membuat walaupun satu ayat saja. Maka ketika ditanya Abu Jahal, "Kau benar percaya Muhammad itu Rasul?" "Iya, ya percaya." "Kenapa?" "Ya saya percaya itu 100%. Dia benar, jujur, dia Rasulullah. Tapi dia punya alasan sendiri. Dia nggak mau masuk Islam. Kata li'annaha fawqa mustawa uqulil bashar. Karena mukjizat itu kan di atas kekuatan akal manusia. Tidak bisa diakali. Karena itu namanya apa? Mukjizat. Berarti akal manusia itu kan kalah. Kalah apa? Memahami. Kalau memahami itu kan terjadi gimana? Kenapa? Karena akal manusia kan punya batas. Batasannya apa? Batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akal manusia ini hanya melihat kejadian yang dia sudah alami, dia sudah pernah lihat. Ketika kita taruh biji gandum atau beras di tanah dikasih air, pasti apa? Tumbuh. Nah, itu. Ketika ada api, ada kertas atau kayu, ketika dimasukkan dalam api terbakar. Kenapa? Kebiasaan terjadi seperti itu. Nah, tapi bisa sesuatu terbakar tambah ada apinya. Kok gimana itu bisa terjadi? Ya wallahu alam, kita belum lihat. Kenapa? Karena akalnya manusia itu kan tahu sesuatu dengan apa? Dengan cobaan. Yang dia sudah sering mencobakan. Yang sudah pernah dia lakukan. Mencoba, ya ternyata apa? Tahu terjadi apa hasilnya, kejadian seperti ini. Nah, manusia itu kan tahu ketika makan kenyang. Nah, berarti yang menjadikan kenyang itu apa? Makanan. Nah, yang menghilangkan haus itu apa? Air. Ketika minum berarti hausnya hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan orang itu kan kenyang tambah ada makanan. Kenyang terus. Tidak makan, tidak minum, tidak merasa haus itu sama sekali. Kenapa? Karena namanya sifat. Sifat ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada tubuhnya manusia. Allah SWT tanamkan dalam tubuhnya. Berarti kalau sifat itu sudah diambil, dicabut, ya sudah. Tubuhnya itu kan tidak butuh apa? Makanan. Bisa tahan lama, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ngambil sifat itu. Sifat kelaparan itu sudah dicabut dari tubuhnya. Nah, itu yang orang yang beriman namanya masuk akal. Kenapa? Ya karena dia tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa untuk semuanya. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak bisa. Mana? Ada orang itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan, 1 tahun nggak makan sama sekali. Ya pasti itu orangnya mati. Nah itu yang namanya akal manusia. Tapi akal yang beriman itu kan beda. Kenapa? Karena orang ini sudah dia beriman bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa untuk semuanya. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala bisa untuk semua, segalanya itu kan bisa. Maka ketika orang beriman kita bicara tentang mukjizatnya para anbiya, terima. Kenapa? Karena kita tahu yang melakukan itu bukan nabinya, bukan rasulnya. Yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Sama juga nanti termasuk apa? Karamah untuk para
aulia, orang saleh itu. Bukan dari orangnya. Yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Kalau manusia itu punya batas. Berarti ya, ketika ada karamah terjadi untuk salah satu ulama atau orang saleh atau wali atau siapa, itu yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan orangnya. Manusia itu kan tidak punya kekuatan. Nah, berarti setiap makhluk punya sifat sendiri. Nah, yang menanamkan sifat ini pada hewan ini atau makhluk ini itu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya anjing. Anjing itu kan bisa apa? Cium. Bisa membedakan. Kita cium apa? Sama aja. Tapi anjing bisa mencium ini, tahu. Ini bajunya si fulan ini. Ini baju situ. Ketika dia cium itu bisa tahu. Orang ini lewat dari mana? Lewat ke kanan atau ke kiri. Dia tahu. Berarti kan anjing kan punya kekuatan sendiri, bukan? Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan sifat itu pada hewan itu, makhluknya. Ya, bisa tahu. Lebah itu bisa mengeluarkan apa? Madu. Ayam nggak bisa, telur aja. Udah. Apa? Ya itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bisa merubah itu. Bisa. Kenapa? Karena yang meletakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan sifat itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala bisa apa? Bisa merubah sifatnya. Itu jadi apa? Manusia terbang. Ya, kita dalam akalnya manusia nggak bisa. Ya, dia terbang kayak burung itu nggak bisa. Tapi yang memberikan sifat terbang itu kan untuk burung itu Allah Subhanahu wa taala. Ada burung nggak bisa terbang. Seperti apa? Ya burung unta nggak bisa terbang. Ada sayapnya, ada itu nggak bisa. Nah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa cabut sifatnya atau memberikan sifat. Maka seperti itu yang namanya mukjizah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala melakukan, bukan para anbiya. Karena itu ketika orang Quraisy itu minta, coba Muhammad, kamu bikin Mekah ini kan banyak sungainya, ada sungai, ada tanaman-tanaman. Rasulullah bilang, saya hanya manusia, gak bisa. Yang melakukan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang melakukan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Lanjut, kita selesaikan ini.